berpikir berharap agar muridnya jangan mengalahkan dia. Salah itu. Justru tadi keuntungan. Ketika murid lebih sukses. Dia ayo Bapak mau kemana? Enak. Mau makan di mana? Mau makan di mana Bapak? Bapak saya. Iya itu terjadi soalnya. Terjadi betul. Anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali kita kali ini di podcast Sejarah dan Hikmah di channel BEC Pare. Masih bersama beliau ayahanda kita Bapak Galan. Insyaallah kita akan melanjutkan Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas di cerita-cerita Bapak, spesial untuk teman-teman. Dan kemarin kita sudah menerima pertanyaan juga dari Instagram. Monggo nanti kalau ada yang bertanya silahkan langsung saja di Instagram atau di komentar YouTube. Baik, Bapak gimana? Sehat Bapak? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan spesial yang insya Allah akan kita bahas kali ini. Langsung saja Bapak ya. Okay. Yang pertama, ketika kita belajar Bapak, pastinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita ingin ilmu itu barokah, kita ingin mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Nah, tips mendapatkan atau ilmu yang barokah itu menurut Bapak seperti apa, dan cara mendapatkannya? dapat ilmu agar barokah itu seperti apa? Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala rasulillah ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, khususnya Mas Houston. Iya, Bapak. Ya, saya sebenarnya pertanyaan itu kalau orisinilnya saya tidak bisa jawab. Oh, gitu. Karena pengalaman saya pernah tahu dari orang. Iya. Jadi saya coba menjawab seperti yang dijawabkan orang. Iya, sesuai pengalaman. Saya dapat dari almarhum Kiai Haji Asli Husaini, favorit saya di Kalimantan, seorang mubalik yang pernah juga menjadi kepala kantor KUA, sampai beliau mengasuh pondok pesantren. Sampai berakhir nyawa beliau dengan usia kalau tidak salah 83. Meninggal itu. Ya, meninggal. Karya beliau pondok yang ada sekarang di Samarinda, tepatnya di wilayah Kecamatan Sempajak, Kota Samarinda, namanya Pondok Pesantren Al-Ihsan. Nah, itu. Beliau yang merintis. Dulu pondok kami namanya Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Itu sudah tutup. Oh. Karena beliau pindah ke Samarinda begitu. Oh, yang dengan Pak Rahmat Suhaid itu sudah tutup, Pak ya? Ibadur Rahman. Nah, beliau itulah yang banyak memberikan inspirasi kepada saya. Alhamdulillah beliau saya anggap ya guru, ya seolah-olah bapak saya juga. Itu banyak sekali kontribusi yang diberikan kepada saya oleh beliau. Pertanyaan beliau, keterangan dari beliau tentang ilmu barokah. Untuk mendapatkan ilmu barokah itu dengan niat lillahi ta'ala. Belajar itu bukan untuk nyombong, bukan untuk apa-apa, tapi kita bungkus sekuat-kuatnya dengan lillahi ta'ala. Dikit-dikit lillahi ta'ala. Begitu. Jadi niat ibadah. Belajar bukan untuk nyombong, bukan untuk bergaya, tapi niat ibadah. Lah bagaimana hubungannya dengan usaha hidup? Usaha hidup itu perkembangannya itu seharusnya memang selalu ada unsur ibadah. Ya apa saja kegiatan kita, makan itu niatnya ibadah. Minum, jalan kemana-mana itu selalu ada. Makanya ada ucapan-ucapan tertentu. Berdoa. Seperti alhamdulillah, bismillah, naudzubillah dan sebagainya. Ucapan-ucapan seperti itu adalah mengarahkan kita kepada barokah tadi. Semuanya ke barokah itu. Lillahi ta'ala. Arahnya lillahi ta'ala, hasilnya barokah. Kan begitu. Jadi itulah yang saya nikmati sampai sekarang itu. Ya tidak bisa lepas dari situ.
karena pengetahuan saya sama situ saja. Iya, iya. Dan saya pikir ya mau lari kemana lagi? Iya. Kita ini tidak bisa lepas dari sorotan yang maha kuasa. Betul, betul. Di mana saja kita berada, dalam keadaan apa saja, ya apa bisa lepas dari monitor yang maha kuasa? Nggak mungkin gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa kita berbuat sesuatu Allah tidak tahu. Iya. Satu saja perbuatan kita sekecil apapun, ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kan begitu. Iya. Nah, begitu. Selalu ada Selalu yang ada, mengawasi. ya, selalu ada yang mengawasi. Ya, ada juga sebuah kalimat yang menarik. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, Roka. Jika kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat yang Maha Kuasa itu, Allah itu. Tapi kamu kalau tidak bisa menghadirkan perasaannya itu, yakini bahwa kita dilihat oleh yang Maha Kuasa. Jadi mau bagaimana kalau kita tidak mau, ya, untuk menghindar dari pengawasannya, kan begitu. Tidak bisa. Walaupun kita bisa hidup di dalam batu, saya pikir tetap. Misal ada orang bisa hidup di dalam batu. Iya. Ya. Iya. Jadi sekecil apapun binatang yang ada di dalam batu, tetap yang Maha Kuasa tahu. Iya. Ya, bagi pendek kala, semua ini bikinan Dia kan. Ya, termasuk kita. Jadi bagaimana kita menghindar, tidak bisa. Jadi itulah. Maka kalau kita berkarya apapun, bekerja apapun, diniati lillahi ta'ala. Belajar juga, Pak. Belajar itu khususnya kita harusnya lillahi ta'ala agar mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi Begitu. ketika kita belajar kemudian niatnya lillahi ta'ala atau berkarya niatnya lillahi ta'ala itu ketika ada ujian-ujian begitu, ya. itu mungkin lebih Terasa. Ya. Gimana, Pak? Ketika diuji, nah disinilah yang kita berusaha jangan sampai lupa ketika diuji itu. Nah. Uji dengan pahit ataupun manis, tetap selalu ada yang Maha Kuasa mengawasi kita. Itu ya teman-teman ya. Kuncinya lillahi ta'ala. Nah, mungkin penerapannya sederhananya tadi kalau ada kalimat basmalah kemudian hamdalah, Itu mungkin semua mendorong ke sana. Mendorong ke lillahi ta'ala itu Pak ya. Memulai ta'ala. segala sesuatu. Iya, begitu. Ketika mau makan teman-teman pasti sudah ada yang menerapkan, jadi berdoa sebelum makan begitu-begitu. Semuanya Insyaallah lillahi ta'ala. Ya, bahkan masuk WC pun itu ada doanya. Enggak sembarang. Ya. Bukan itu beban, bukan. Iya. Itu adalah bekal yang diberikan oleh agama. Bukan agama itu memberati kita, salah. Kok cerewet sekali serba berdoa, bukan begitu. Iya. Kita untung diberi. Betul. Nah, ini ada sebagian orang mempunyai paham, kok selalu doa, kok selalu dengan ibadah, kok selalu ini. Bosan hidup di dunia, silakan mati sajalah. Iya. Jadi sebenarnya tuntunan doa itu memudahkan kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Bukan membebani. Betul. Ya sama dengan pemahaman ketika diberi tugas oleh Allah. Ini waktunya sholat dan sebagainya. Semuanya itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Allah kita nggak butuh kita. Tidak butuh kita. Kita misalnya kok tidak memperhatikan Allah sama sekali, tidak mau ingat, tetap Dia masih hidup kok. Dia masih menguasai kita. Orang benci kepada Allah masih diberi makan loh. Iya, betul. Orang benci kepada Allah, tidak mau tahu, tetap masih diberikan jaminan. Masih dapat rahmat Allah. Masya Allah. Ya, jangan coba-cobalah. Ya. Ya, itu teman-teman ya. Kunci bagaimana mendapatkan ilmu barokah ya, agar kita tuh tenang mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ya. Itu kuncinya ilmu barokah, semuanya karena Allah. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini Pak, yang paling berat kan kalau kita sudah dapat pelajaran, kemudian istiqomah itu Pak, yang susah dalam hidup itu kan kadang ada ditimpa masalah sedikit, kemudian kita down dan lain sebagainya itu. Bagaimana? Iya Bapak. Kuncinya menurut saya istiqomah itu selalu ingat dengan awal apa yang kita lakukan. Awal yang itu kalau saya pribadi begitu.
Ingat, dengan awal kali kita berniat melakukan itu jangan sampai lepas sehingga kita bisa istiqomah terus. Ingat, mengapa saya sekarang misalnya ketika belajar, tadi kita mau belajar di sini apa sebabnya? Itulah yang menjadi pedoman kita. Ingat ketika kita memulai. Selalu ingat dengan hal memulai itu. Sama dengan orang keluarga juga. Orang menikah itu jangan lupa awalnya ketika meletakkan kata-kata cinta pertama kali. Walaupun ujiannya banyak, Pak. Walaupun ujian banyak, ingat dengan ketika memulai kata-kata I love you itu. Disitulah dipegang teguh itu. Ketika itu diluncurkan itu sejarah ini memelihara kita sampai berapa tahun berikutnya. Terus kembali ke sana supaya tidak nyimpang. Berarti ingat ketika kasmaran dulu, Pak, ya. Betul, selalu ingat ketika itu. Masa-masa maka itulah yang membuat kita istiqomah. Ini secara teori saya begitu. Nggak tahu kalau orang lain. Kalau saya, pedoman saya seperti itu, selalu ingat dengan apa yang kita mulai. Ini saya juga dapat dari guru saya dulu, almarhum Ustadz Abdul Majid, kepala sekolah saya di Tenggarong dulu. Beliau itu, pernah satu ketika kami menolong beliau, datang ke ladang beliau untuk menolong membawa turun padi beliau. Kami harus bermalam di gubuk itu. Kami berenam. Nah, malam harinya kami banyak bercengkrama dengan beliau. Saya merasa bahagia sekali bisa kumpul dengan kepala sekolah satu malam. Kami berenam, diam di gubuk itu. Jarang-jarang, Pak, ya. Seumur hidup tidak ada lagi. Itu terkesan saya di itu peristiwa itu PGA. Di tahun 64. Saya masih ingat ketika beliau minta tolong ambilkan padi saya, tapi kita harus bermalam, kita makannya kita sangu sekarang nih disangu ibu. Kita nggak mampu untuk tidak bermalam. Oke lah, kita berangkat berenam ya di Lubu. Disitulah saya terkesan dengan beberapa pesan-pesan. Kemudian kami, saya diantaranya sebenarnya saya pada waktu itu tidak terlalu besar, tapi termasuk yang berani bertanya. Saya tanya Pak Majid, saya iri hati dengan Pak Majid itu, dengan ibu itu, kok mesra terus, padahal anak bapak kan sudah 5 itu. Umumnya orang kan tidak mesra lagi. Sudah besar-besar juga. Sudah besar-besar juga. Tapi bapak ini yang saya perhatikan ketika mau berangkat mengajar, berangkat ke masjid, selalu ada ibu mengantarkan di tangga. Masya Allah. Dan membawakan tas ketika mengajar. So sweet, ya. Lalu meletakkan sejadah di bahunya bapak. Masya Allah. Aduh, saya apa saya bisa seperti itu? Pertanyaannya indah sekali. Nanti datang, ibu tuh selalu standby di muka rumah, jaga. Tidak akan kemana-mana. Menyambut datang langsung dicium. Masya Allah. Bapak pegang terus diajak makan dulu. Ini tip bagi Anda yang menikah. Bagi semua pemirsa yang mau menikah juga. Itu Masya Allah. saya tanya, bagaimana? Saya tidak nanyakan rahasia, tolong terangkan. Apa yang Bapak lakukan itu barangkali bisa bermanfaat bagi kami. Iya, saya tidak segan-segan menerangkan, kata beliau. Itulah hari besarnya kita secara pribadi. Setiap hari kita merasa tidak ada hari yang lebih indah. Hari ini indah, hari besok indah. Semuanya indah. Itu caranya. Jadi kita selalu ingat dengan awal ketika kita berjumpa pertama kali, ketika kita dulu sama-sama jatuh hati pertama kali, kita ingat itu. Maka dengan demikian kita peliharalah. Maka tipnya setiap hari kita lakukan itu. Kemudian per minggunya tiap Jumat. Ada apa, Pak? Iya, itu tadi ketika mau ke masjid dan pulang dari masjid, ibu itu selalu mengantarkan. Ketika sholat Jumat itu, Pak? Ya, sholat Jumat mengantarkan ke pintu. Lalu meletakkan sejadah di bahu. Masya Allah. Lalu si bapak pergi. Pulang diterima lagi. Disambut. Di sini.
Coba dipraktekkan kalau ingin merasakan kebahagiaan, harmonisan dalam rumah. Ini sulit sekali orang akan melakukan. Betul. Beliau benar-benar kalau hari Jumat tidak punya program lain, si ibu itu tidak mau undangan kemana, tidak mau. Saya fokus menghadap Bapak hari Jumat. Masya Allah, sampai mau gitu, berangkat Jumat, pengajian apa tidak, saya hari Jumat jangan diganggu. Spesial untuk suami. Masya Allah. Pelayanan untuk suami. Itu hari besar kami seminggu. Wow. Itu jadi istiqomah lah jadinya kan. Dengan demikian betul. Selalu ingat. Aduh, saya bilang. Tapi setelah saya jalani itu tidak 100% bisa kami lakukan. Karena keterkaitannya ibu dengan program di sekolah dan sebagainya banyak. Sulit sekali akan diatur. Tapi sudah mencoba, Pak ya? Tapi sudah berkali-kali dicoba. Insya Allah dapat kami laksanakan sedikitnya 70%. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah dapat kami nikmati itu. Melakukan itu dapat. Wah, ini jadi kunci istiqomahnya juga dalam keluarga ternyata, teman-teman. Itu jadi sama ketika orang sekolah juga ingat mengapa Anda masuk sekolah ini? Bagaimana niat Anda awal? Sama dengan anak yang masuk ke BSC. Tolong dari awal ingat ketika Anda melangkah pertama kali masuk di situ. Jangan dilupakan hari pertama Anda itu. Itulah yang membuat Anda istiqomah. Ya kemana saja. Ingat saat memulai, Pak ya. Saat memulai itu sangat penting. Merupakan garis pertama yang harus dipelihara terus. Disinilah letaknya pecahnya orang apabila orang melupakan langkah pertama. Lupa dengan itu sampai terjadi naudzubillah perceraian. Itu karena lupa dengan awalnya tadi. Orang bersahabat bisa pecah. Ini juga lupa dengan ketika mengikat persahabatan itu pertama kali. Sama dengan persatuan, makanya perlunya ada peresmian apa itu kan. Supaya orang ingat. Langkah awalnya begitu. Dalam berkarya juga ingat awalnya bagaimana pahit manisnya awalnya perjuangan itu supaya kita tetap istiqomah. Nah, itulah sebabnya saya selalu ingat saya ketika awal saya ngursus bagaimana itu tidak pernah saya lupakan. Walaupun sempat down, sempat mau nyerah, bagaimana dulu pertama itu yang harus diingat, Pak ya. Jadi yang mampu menasihati kita adalah keadaan ketika pertama kali itu. Itu nasihat besar. Untuk kita terima. Nah, insya Allah begitu cara memelihara istiqomah menurut saya. Sehingga mau tidak mau kita istiqomah. Karena selalu ingat dengan langkah awal itu. Jadi mungkin perjalanan dulu tidak langsung sebesar sekarang, Pak ya. Tidak. Jadi kalau melihat yang sekarang ini seperti ini, kok mau nyerah itu ingat dulunya gimana? Selalu ingat dulunya. Saya ibaratkan sampai orang keluarga pun perlu ingat pertama. Menikah orang itu perlu ingat hari pertamanya. Pertama kali kapan? Ketika Anda mulai terasa saling ketertarikan pertama, itu pelihara terus. Itu sangat penting itu. Wah, luar biasa ini tipsnya. Bonus ya, tips keluarga agar istiqomah ya selain belajar berkarya ya. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Ilmu istiqomah. Kemudian selanjutnya Bapak. Nah, Bapak dulu sebelum membuat BEC kemudian intinya kan berkarya dengan bahasa Inggris Bapak ya. Nah, ada nggak Pak bayangan dulu kampung Inggris akan menjadi seperti ini Bapak? Masya Allah sama sekali tidak terbayang. Tidak ada bayangan sama sekali. Bahkan saya sendiri ketika orang mengatakan nih kampung Inggris diciptakan oleh Pak Kang, itu juga saya bingung berpikirnya. Loh kok saya menciptakan? Saya dahulu ingat saya datang ke sini hanya bikin kursus bahasa Inggris, bukan menciptakan kampung Inggris. Tiba-tiba disebut orang ini kampung Inggris. Saya juga bingung, tapi saya mau membantah gimana? Itu sudah disebut, artinya ini keuntungan belaka bagi saya. Betul. Dan ini satu hal yang menarik juga bagi saya. Orang memberi itu terima kasihlah begitu. Saya tidak membantah, biarkanlah mereka bikin sendiri, menyebutkan sendiri. Jadi memang tapi kan keuntungannya kan orang penasaran ketemu saya juga jadinya. Berarti istilah itu memang sudah meluas di orang-orang ya Pak? Saya sendiri tidak pernah pikir itu, tidak memikirkan, merencanakan pun tidak, membayangkan dan di antara perkembangan begini tidak.
tidak terlalu sampai ke sana. Cuma memang untuk 1-2 ada dalam lintasan pikiran saya, nanti 1-2 orang ada yang akan meniru langkah saya, paling tidak murid saya, dan itu perlu saya syukuri. Dan saya boleh berharap agar mereka nanti ya setidaknya melangkah seperti saya atau lebih baik daripada saya. Begitu, Pak. Ini saya dapat guru dari guru saya Ustadz Yazid ini. Beliau pernah ngobrol gitu. Kalau guru itu berharap muridnya selalu kalah dengan dia, itu tidak maju. Kalau guru berharap agar muridnya kalah dengan dia. Jadi nggak boleh lebih sukses gitu. Nggak boleh lebih sukses, jangan berpikir begitu. Berharaplah muridnya sepintar mungkin, sehebat mungkin. Baru guru ini benar-benar guru. Kalau guru ini namanya gimana ya? Rakus ya seorang guru. Kok muridnya nggak boleh mengalahkan dia? Coba bayangkan guru dulu, gurunya kan cuma SLTP. Iya. Tapi muridnya sampai perguruan tinggi. Iya, S2. Nah, itulah wajar. Betul. Dan itu memang harapan. Iya. Tapi kalau guru ini misalnya dia tamatan SLTA, punya murid agar tidak boleh melebihi dia. Lalu nanti rata-rata SMP aja muridnya. Kapan majunya? Nggak akan maju-maju. Nggak maju. Jadi negara tidak maju. Iya. Nah, kita seorang guru pun tidak punya nilai apa-apa kalau tidak bisa memproduk orang ini lebih maju daripada dia. Toh juga si murid, ya sekalipun ada anak murid kita yang melupakan kita, itu jangan jadi urusan, jangan jadi perkara. Insya Allah lebih banyak yang ingat, Pak. Iya, masih banyak yang ingat. Kita punya 100 murid, mungkin 1-2 saja yang lupa dengan kita. Ya, betul. 80-an lebih masih ingat dengan kita. Ngapain guru harus berpikir tidak mau kalah dengan murid? Ya, kalau saya bersyukur sekali murid saya kok bisa begini. Ada punya gedung hebat-hebat, maju, punya mobil sekian. Aduh, alhamdulillah. Kenapa kita harus berpikir kalau murid saya nanti harus kalah dengan saya? Enggak ada murid saya yang punya mobil. Nanti semuanya punya beca aja jadinya murid saya ya. Saya enggak mau itu, enggak mau. Saya mau pergi juga susah jadinya kan. Tapi kalau mereka punya mobil, berkali-kali ditawari, Pak, minggu ini mau kemana? Pak, besok mau kemana, Pak? Kabarnya Bapak mau ke Surabaya. Dengan saya aja, Pak. Kan enak. Dan itu sudah terjadi. Dan itu terjadi, bukan hayalan. Nah, kan enak tuh. Iya, betul. Punya murid seperti itu. Iya. Jadi saya tidak, ya guru saya Pak Yazid itu memberitahu seperti itu. Ya, kata-kata Pak Yazid itu. Jadi guru jangan berharap agar muridnya jangan mengalahkan dia. Salah itu. Justru tadi keuntungan. Ketika murid lebih sukses. Dia ayo Bapak mau kemana? Enak. Mau makan di mana? Mau makan di mana Bapak? Di bawah saya. Iya itu terjadi soalnya. Terjadi betul. Pak, hari Minggu ini Bapak kemana? Nggak ada apa-apa. Wah, ikut saya Pak. Iya. Kita makan di Pak. Apa enggak enak gitu kan? Padahal nggak punya bayangan ke mall. Enggak. Pak, jalan-jalan Pak dengan saya ke mall Pak. Masya Allah. Ini kan satu keuntungan yang luar biasa kalau punya murid lebih pintar kan. Enak. Jadi, semua guru ya, ini luar biasa. Iya, jadi agar negara kita maju, berpikirlah seperti itu menurut saya. Tapi kalau guru berpikir agar muridnya tidak kalahkan dia, ya kapan majunya kan gitu. Harus lebih hebat Pak ya. Dan begitu kita mendengar ada kehebatan murid, cepat-cepat kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah dia bisa begitu. Ya Allah, syukur murid saya sudah bisa begitu. Kan begitu. Jangan pegel aku kok bisa ngalahkan aku. Ya bukan begitu, maaf ya, enggak begitu. Salah itu. Nah, itu bukan pikiran seorang guru. Jadi orisinnya pikiran seorang guru seperti itu. Makanya salah satu gambar yang pernah saya bahas itu ada gambar di kolam itu. Iya. Oh iya. Ya, yang elang. Elang itu. Biarlah dari sekian anaknya satu diantaranya elang yang memusuhi ibunya. Kan masih banyak yang sayang dengan ibunya. Betul, kan begitu. Iya. Sekalipun masih sangat banyak. Ya, masih banyak. Elangnya kan cuma satu. Kalau mati elangnya kan beres sudah selesai. Iya. Masya Allah itu teman-teman ya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi
Bapak dulu tidak membayangkan Bapak ya Tidak. adanya kampung Inggris. Tidak ada bayangan sama. Tapi begitu saya disebut, loh, tapi pikir-pikir lagi, oh ya, alhamdulillah, biarkan aja dah, gitu. Jadi orang mentafsirkan itu lewat mana saja terserah. Dulu JTV ketika nyuting di sini pernah mereka mengatakan bahwa sebabnya ini disebut dengan kampung Inggris karena banyaknya kursus bahasa Inggris. Ya itu alasannya. Itu dari JTV memberikan seperti itu. Karena di sini banyaknya kursus yang bermunculan kursus bahasa Inggris sehingga ini pantas diberi nama kampung Inggris. Dan ini sesuai dengan prinsip Bapak kalau berkarya itu juga harus jangan dimiliki sendiri, dengan dinikmati sendiri. Iya, jangan berkarya jangan dinikmati sendiri begitu. Mari bersama-sama dengan sejumlah orang agar ini lebih barokah. Lebih barokah lagi ya Pak ya. Nah, tadi ketika muridnya juga bikin kursus, kemudian berkarya lagi lebih sukses justru Bapak bersyukur. Alhamdulillah itu kok bisa begitu. Adapun ada di antara mereka yang tidak suka dengan kita, membenci kita, wajar itu manusiawi begitu ya, manusiawi. Itulah memang fitrahnya manusia seperti itu. Didoakan Pak ya. Didoakan aja, tenang aja. Rasulullah kan contohnya, beliau sudah meninggal dunia sekian abad itu, toh masih ada orang membenci beliau. Apalagi ketika beliau masih sekedar saya saja kan gitu. Iya. Dan itu keuntungan sekali ketika murid tadi lebih sukses, kita juga yang diuntungkan. Kita diuntungkan, ya. Sekali-sekali orang juga bertanya, kamu suksesnya dari mana dulu belajarnya? Mau tidak mau dia tidak bisa menyimpan. Betul. Guru saya sana. Iya. Penasaran orang lalu ketemu saya. Lewat murid juga. Lewat murid juga kan begitu. Iya. Sekali-sekali saya diundang kemana-mana gara-gara dari murid saya. Iya betul. Keuntungan juga saya. Iya. Ada informasi dari saya. Diundang seminar kemana itu. Alhamdulillah itu berkat dari murid itu. Iya, betul. Andai kata tidak ada murid, mungkin orang tidak kenal saya. Iya. Dan kalau muridnya nggak sukses juga nggak bisa. Tidak bisa. Mengadakan seminar. Tidak bisa. Iya. Karena mereka sukses, maka orang melihat siapa yang menciptakan orang sukses ini. Dicarilah orangnya, kan begitu. Itu dia teman-teman. Begitu, alhamdulillah itu. Ya, sudah ngira itu. Itu luar biasa ya. Nah, kemudian kampung Inggris itu sebenarnya dulu itu kalau tadi Bapak nggak nyangka ya Pak ya, berarti ini tidak direncanakan Bapak? Tidak direncanakan, sama sekali tidak direncanakan. Ya hari ke hari berpikirnya bagaimana agar besok lebih baik pada hari ini. Masya Allah. Begitu aja berpikirnya. Berarti ini benar-benar anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah lah yang menciptakan ini semua. Kita hanya menjalani apa yang diberikan oleh Allah. Iya. Ya semampu-mampunya. Ya bayangkan bahasa Inggris yang begitu sekulumitnya dimiliki, dikembangkan. Bisa untuk hidup gitu. Iya. Ya. Kalau dipikir bahasa Inggris saya kayak apa sih kok bisa hidup begini? Ya malu rasanya saya didengar orang saya ngomong bahasa Inggris. Akan tetapi bagaimanapun ini sudah ya yang saya miliki kan begitu. Sudah sangat bisa disyukuri. Alhamdulillah gitu. Berkembang. Yang berat justru mensyukurinya, kita sering lupa. Ya, bersyukur itu mengatakannya mudah. Iya, Pak. Mengucapkan alhamdulillah, tapi untuk meletakkan di hati. Rasa syukur itu bagaimana? Ini yang paling terus menerus menjadi PR kita. Selalu tiap hari berbantah dalam hati itu. Bersyukur begini, kok masih ada bangga itu, masih ada rasa sombong dalam hati, kan begitu. Iya. Ini beratnya bersyukur itu. Banyak musuhnya itu. Iya. Tapi itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, kan begitu. Iya. Menurut saya wajib sekali kita bersyukur, apalagi kita nih hidup di bawah yang Maha Kuasa, kan begitu. Iya. Tadi kembali ke barokah lillahi ta'ala. Begitu sama aja. Ya. Oke. Ya, itu teman-teman, alhamdulillah insyaallah, wah luar biasa sekali Q&A hari ini, sangat menginspirasi saya pribadi terutama. Semoga teman-teman harapannya juga menginspirasi dan semoga bisa mengaplikasikan begitu Pak ya dalam kehidupan. Baik, mungkin kita cukupi Bapak ya. Kiranya alhamdulillah. Ya dalam hal ini saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dari semua episode sebelumnya, yaitu kalau ada manfaatnya
silakan. Kalau tidak ada manfaatnya, mohon maaf saya atas segala kekurangan saya. Iya. Kemampuan saya mengantarkan isi program ini hanya demikian rupa. Malum pengalaman sangat terbatas. Iya. Dan ilmu dan pengalaman sangat terbatas. Jadi mohon maaf gitu. Iya. Ya. Jadi silakan tutup. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktunya. Insyaallah kita akan bertemu di video-video berikutnya. Entah apa nanti, saksikan terus BSC Channel dalam program Sejarah dan Hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.